Oh ya, teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Cerita Nurul. Hari ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah aku baik Kak Nurul. Kalau kakak gimana? Alhamdulillah kalau aku baik. Kak Nurul hari ini mau ngapain? Aku hari ini mau membacakan beberapa kata kalimat di dalam buku itu. Buku apa Kak? Bukunya itu buku sementara judulnya, Wah, isinya bagaimana Kak? yang membuat aku itu jadi terharu. Dan itu tuh ceritanya berhubungan sama aku gitu loh. Pantun dulu Kakak untuk perkenalan, aku mau dengar. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa cari kedondong. Tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu dong. Hai semua, kenalin, aku Nurul Hidayah. Aku lahir di kota Sorong, 24 Maret 2003. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara, anak bungsu tervalidasi oleh keluarga. Kini, aku sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas terbaik di Kalimantan Selatan, yaitu Universitas Lamu Mangkurat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah kelas A1 dengan NIM 23101112200012. Ya, halo. Ketemu lagi sama aku. Oke, kita masuk ke sesi pembacaan ya. Aku selipin di sini deh. Nih judulnya. Dan ya, aku juga suka banget sama cerita ini. Bukan cerita sih, lebih tepatnya kayak susunan-susunan kata, susunan kalimat yang buat aku jadi kayak terharu, jadi tersentuh banget. Kita mulai ya. Kita mendengarkan kalimat-kalimat indah ini dari kakak Andre Rianda. Judulnya Tentang Sementara. Kita hadir dengan masing-masing warna. Kita selami semua kisah. Kita hadapi dan lalui semua cerita. Menjadi sebuah kenangan yang kelak kita akan ceritakan. Kita adalah makhluk bumi terkuat sekaligus yang sering pula dikuatkan. Kita adalah makhluk bumi paling bahagia sekaligus paling sedih yang sering dirasakan. Terkadang merasa kecewa dan sering pula mengecewakan. Terkadang lupa dan punya lelah. Kita hidup di tengah jutaan pasang mata, dengan sejuta cerita di tengah-tengah kita. Cerita awal hingga akhir pun masih tentang kita. Jakarta, Januari 2022. Andre Rianda. Menurut aku, kita hidup di dunia ini pasti punya cerita ya. Dan setiap cerita itu pasti ada bahagia, ada sedihnya juga. Dan juga gimana ya? Kita harus kuat loh di tengah-tengah orang yang selalu bertanya tentang masa depan kita. Jadi kesimpulannya, cerita itu punya kita. Kita yang tahu bagaimana awal cerita tersebut dan bagaimana akhirnya nanti itu tergantung kita. Jadi untuk kalian yang masih merasa bahwa aku kok kayak gini-gini aja ya, aku kok masih seperti ini aja, aku kok gak ada perkembangan apapun, tenanglah teman-teman, karena kamu tidak sendiri. Masih ada aku, masih ada yang lain, yang kita masih berjalan dengan langkah dan keputusan yang belum tentu pasti. Tapi yang terpenting buat kita, tetaplah bahagia dan merasa bahwa ini loh cerita Tuhan, ini loh cerita yang ditakdirkan buat kita, ini yang digariskan buat kita, begitu. Dan ya, selama 20 tahun aku merasa tahun-tahun terberat itu di umur aku yang 17, 18, 19, dan aku rasa umurku yang 20 ini alhamdulillah lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak merasa bahwa oh iya, aku ternyata sedekat itu ya sama penciptaku. Dan ya, aku dapatkan itu lagi di tahun aku yang ke-20, di setelah
yang tahun 17, 18, 19 itu terlalu jauh aku melangkah, terlalu jauh aku pergi. Dan di umurku yang ke-20 ini aku ternyata merasa bahwa ini loh cerita yang memang terbaik buat aku gitu. Aku kan juga baru kuliah ya tahun ini, dan aku memilih untuk 2 tahun istirahat. Itu nggak mudah pastinya, dan teman-temanku bilang kamu kuat ya bisa 2 tahun tertinggal dari teman-temanmu gitu. Nggak mudah sih teman-teman, tapi buat aku kayak ya cukup mengharukan ya. Dan kamu tahu nggak, temanku ada yang bilang gini, langkahmu tertinggal 2 tahun dan kamu mengejar itu di langkah yang berbeda. Menurutku bukan langkah yang berbeda sih, hanya aku mampir sebentar untuk melihat kondisi seperti apa di depannya, begitu. Dan ya aku hadapi itu semua dengan senyum, walaupun terseok-seok sedih sih. Cerita berikutnya judulnya Awal Cerita. Aku akan membacakan. Mari kita mulai. Kita datang ke tempat yang disebut dunia dengan membawa titipan, yaitu nama. Kita hadir dengan peran yang akan kita bawa ke tengah-tengah jutaan pasang mata. Kita nikmati warna dan rasa, bahagia dan sedih, suka dan duka, untuk kita selami dan mengambil maknanya. Sementara orang-orang bilang tak akan lama, bagiku kenangan tetap abadi selamanya. Sementara orang-orang sering kali cepat melupakan, pagi merasa bahagia, siang tertawa, dan malam berlinang air mata. Kala kecil dulu, kita acap kali menelan kesalahan akibat ketidaktahuan tentang benar atau salah, baik atau tidak, bersih atau kotor, serta banyak hal yang perlahan maknanya kita ketahui pula. Seiring berjalannya waktu, saat beranjak dewasa, kita mulai mengenal dan menyelami berbagai rasa tentang bahagia, bangga, kecewa, terluka, dan banyak hal yang memaksakan kita untuk semakin dewasa dan merasa hidup memang seharusnya berjalan dengan semestinya, hingga nanti kita sampai pada titik usai untuk nanti kita ceritakan lagi tentang benar dan salah, tentang apa yang kita rahasiakan dan simpan, pun tentang apa yang berada di tengah-tengah kita. Selesai. Nggak selesai. Oke. Kayak sedih gitu nggak sih? Setiap anak itu nggak ada yang tahu dia akan dilahirkan dan dia akan dihadirkan di keluarga mana. Ya, anak itu nggak bisa memilih orang tuanya. Aku setuju. Dan orang tuanya pun belum tahu bagaimana kondisi keuangannya, kondisi ekonominya ke depannya. Aku terlahir di keluarga yang bisa dikatakan hidup dengan sangat sederhana. Tapi orang tuaku selalu mengajarkan bahwa harus bersyukur. Bersyukur itu penting. Masa depan, pendidikan, itu yang paling penting. Orang tuaku bukan lulusan sarjana, bukan lulusan menengah atas ataupun lulusan menengah pertama. Orang tuaku bisa mengenal tulisan pun sudah bersyukur. Dan orang tuaku berharap bahwa anak-anaknya bisa lebih tinggi pendidikannya dari orang tuanya. Dan alhamdulillah bapak dan mamaku bisa sekolahkan kakak-kakakku sampai SMP dan aku sampai SMA. Umurku dengan umur kakakku terpaut sangat jauh, 15 tahun, 17 tahun. Jadi gap di antara kita itu cukup dikatakan sangat terasa. Jadi di saat kakak-kakakku udah kerja, aku baru lahir. Agak berat ya beban anak bungsu, tapi oke lah, bisa dilalui. Aku, ya seperti yang aku bilang tadi, aku di umur 17, 18, 19 itu cukup dikatakan tahun-tahun terberat aku ya. Aku umur 17 tahun itu kehilangan bapak, dan untuk selamanya itu buat aku kayak berat ya. Aku harus ngelaluin semuanya dengan langkah yang terseok-seok, dan ya aku bisa kuat sampai sekarang. Di tahun 18 aku harus memaksakan diri untuk menunda mimpi kuliah. Mimpi kuliah ini bukan mimpiku aja, tapi mimpi bapakku juga.
udah lebih baik. Oke teman-teman, cerita berikutnya judulnya Datang. Penasaran nggak? Tidak ada yang tahu kapan sesuatu itu akan datang dan pergi. Tidak ada yang dapat menerka dan tak bisa diduga. Selama kita menjalani kehidupan, ada banyak hal yang datang pada kita. Terkadang baik dan terkadang buruk. Selama kita menjalani kehidupan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari sebuah kedatangan. Dan ada beragam emosi yang sempat kita rasakan. Dalam dunia tempat kita hidup, ada peran yang harus dijalani sebagai laki-laki atau perempuan, menjadi kakak atau adik. Peran yang harus diketengahkan pada jutaan pasang mata. Kita datang dengan membawa sebuah titipan pesan untuk memulai sebuah jalan panjang, menarik sebuah makna dari kehidupan, hingga akhirnya nanti kita akan pergi ke tempat yang belum diketahui. Kita datang dan pergi membawa kenangan yang sempat diciptakan, membawa cerita yang pernah dialami, membawa segala rasa yang tanpa disadari hanyalah sementara. Kita datang dan terkenang dengan sebuah nama yang telah diberikan hingga kelak kita ditinggalkan. Kita datang dan terkenang di sebuah nama yang diberikan hingga kelak kita tinggalkan dengan menitip sebuah pesan yang mungkin akan selalu dikenang. Kita datang dan akan pergi, membawa benar dan salah untuk nanti kita ceritakan kembali. Kita datang dan akan pergi untuk nanti kembali ke tempat yang tak mungkin sama lagi. Perihal datang dan pergi itu bukan perihal yang mudah ya. Kita nggak tahu kapan kita pergi. Kita pun terlahir di dunia ini ternyata takdir ya. Oke, cerita Nurul hari ini sampai di situ. Jadi nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Dadah teman-teman, selamat menjalani hari dan jangan lupa mengucapkan selamat Hari Ibu di tanggal 22 Desember. Terima kasih Kak Nurul. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Mama karena telah melahirkan Nurul di 20 tahun yang lalu. Untuk Nurul, Hari Ibu setiap hari. Namun satu Indonesia memiliki hari untuk merayakan sendiri, yaitu di tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Nurul menyayangi Mama selalu untuk setiap harinya. Dari buku sementara aku belajar untuk selalu menghargai setiap waktunya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu datang dan pergi setiap kebahagiaan yang dimiliki. Kutipan untuk hari ini, nikmatilah setiap detik, menit, dan hari yang kita miliki untukmu. Tetaplah berbahagia.